Alhamdulillah Rabbil alamin Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hingga detik ini Allah masih berkenan menitipkan nikmatnya buat kita bersama. Apakah itu kita taat beribadah kepada Allah ataupun kita senantiasa lupa kepada Allah, nikmat yang Allah berikan tidak pernah berhenti Allah curahkan kepada kita. Bukti Allah sayang kepada kita. Selanjutnya sholawat beserta salam tidak lupa juga kita kirimkan buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, judul yang akan kita bahas di siang hari yang berbahagia ini yaitu mewujudkan sholat yang berkualitas. Sebelum kita teruskan atas judul ini, khotib ingin menyampaikan wasiat takwa buat kita bersama. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan senantiasa mengerjakan perintah Allah serta meninggalkan apapun yang telah dilarang oleh Allah untuk kita kerjakan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita lihat dari judul yaitu mewujudkan sholat yang berkualitas, kalaulah judul ini kita jadikan referensi di dalam kehidupan kita, menjadikan bahan renungan buat kita bersama, seperti apa sholat yang telah kita kerjakan setiap waktunya, maka insya Allah kita akan berusaha sekuat tenaga supaya sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang 1000 kali sayang, banyak sekali umat manusia mengerjakan sholat itu hanya sekadar melaksanakan sholat, belum sampai ke titik mendirikan sholat. Kita lihat, kalau yang namanya melaksanakan sholat artinya setelah dia laksanakan sholat selesai, tidak terjadi implementasi apapun di dalam kehidupan dia sehari-hari. Namun bagi mereka yang mendirikan sholat, maka sholat itu akan berbekas di dalam kehidupannya sehari-hari, tercermin di dalam kepribadian dia sehari-hari. Karena ingat, sudah jelas kita semua mengetahui innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau dikerjakan dengan baik dan benar
insya Allah dia akan mencegah kita dari perbuatan keji, dari berbuat keji, dari yang melakukan keji dan mungkar. Kalaulah ada hari ini sholat kita kerjakan, korupsi jalan terus, sholat kita laksanakan, membohongi orang banyak juga masih berjalan, sholat tetap kita kerjakan, namun narkoba masih ada di dalam diri kita, belum kita lepaskan. Artinya sholat yang kita kerjakan itu tidak ada manfaatnya di dalam kehidupan kita. Untuk itu, bagaimana caranya kita supaya menjadikan sholat yang kita kerjakan itu berkualitas hingga berefek di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada 4 hal, 4 perkara yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan sholat yang kita laksanakan itu berkualitas. Artinya sholat yang kita laksanakan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Yang pertama yaitu husnun niyyah, yaitu menata hati kita, meluruskan niat kita, bahwasanya ketika kita sholat kita hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah niat kita ingin dipuji oleh orang lain, ada ria di dalamnya, maka tidak ada guna amal ibadah yang kita kerjakan itu. Bahkan efeknya besar saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Kita datang, kita hidup di dunia ini mengerjakan seluruh amal kebaikan. Sholat kita kerjakan, sholat 5 waktu, sholat sunat dan lain sebagainya, sedekah kita kerjakan, haji juga kita laksanakan. Namun ada ria di dalamnya. Kita akan bertanya saat di hadapan Allah kelak, ya Allah, di dunia dahulu saya banyak sekali melakukan amal kebaikan ya Allah. Sholatku tidak pernah tinggal ya Allah. Hajiku selalu ya Allah. Umrohku sangat-sangat tidak terhitung lagi ya Allah. Sedekahku banyak sekali ya Allah. Apa jawaban Allah? Yang engkau kerjakan saat di dunia itu hilang ibarat debu ditiup angin. Kenapa? Karena ada ria di dalamnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal kebaikan kita itu tergantung kepada niat. Kalau seandainya niat kita baik, insya Allah Allah juga akan balas dengan kebaikan. Tetapi kalau niat kita ingin dipuji oleh orang lain, ada ria di dalamnya, maka Allah sangat-sangat tidak melirik kebaikan kita tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yaitu takdimul maqam, yaitu menyadari posisi kita saat kita melaksanakan sholat. Kita harus tahu sholat yang kita laksanakan itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan kita hidup di dunia ini juga yang Allah ciptakan juga untuk beribadah kepada Allah. Kalau seandainya saat sholat yang kita bayangkan itu adalah dunia, maka yang kita dapatkan itu adalah kelalaian di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dunia belum tentu kita dapatkan, apalagi akhirat. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'buduni, kata Allah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk sujud, untuk senantiasa dekat kepadaku, kata Allah. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana ceritanya kalau sholat yang kita laksanakan itu mengharap pujian dari manusia? Saat melaksanakan sholat kita tidak sadar, kita tidak mengetahui, kita bahkan lupa kalau kita saat itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jelas sekali hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Laksanakanlah sholat seakan-akan itu adalah sholat terakhirmu yang bisa engkau kerjakan. Artinya kalau hari ini
kita sudah diponis oleh manusia. Misal kita diponis oleh seorang dokter, 1 minggu lagi bapak akan dipanggil oleh Allah karena penyakit yang bapak derita. Tentunya kita akan mempersiapkan diri kita, bekal sebanyak-banyaknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi bagaimana ceritanya kalau Allah telah memponis kita. Kita semua yang ada di sini, bahkan siapapun yang namanya manusia, sudah diponis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup akan mati. Setiap yang bernyawa mati. Setiap yang bernapas juga pasti mati. Kenapa kita mungkiri ayat ini? Kenapa kita lupakan ayat ini sehingga sambil menghadap Allah pun kita selalu mengabaikan ingatan kita kepada Allah? Banyak sekali kita melaksanakan sholat, kita mendirikan sholat, saat itu kita sedang sholat, kita lupa kalau kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang sangat menyedihkan sekali, dalam melaksanakan sholat pun jumlah rakaatnya pun terkadang kita lupa. Inilah yang sangat-sangat menyedihkan di dalam kehidupan kita. Jumlah rakaatnya pun kita lupa. Artinya pikiran kita saat menghadap Allah melayang entah kemana, tidak tertuju kepada ingatan kita kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu yakinul maqal, yaitu meyakini, meresapi dan menghayati setiap ucapan dan perbuatan di dalam melaksanakan sholat tersebut. Inilah dia yang disebut dengan khusyuk. Yang kita baca, kita hayati. Padahal yang kita baca di dalam sholat itu adalah semua bacaannya kita hafal. Semua bacaan di dalam sholat itu kita mengerti arti dan maknanya. Kalaulah itu kita resapi, itu yang jadi fokus daripada pikiran kita, insya Allah sholat kita akan khusyuk. Kalau sudah sholat itu sudah khusyuk, insya Allah sholat kita akan berkualitas. Kalaulah sholat kita sudah berkualitas, insya Allah akan berdampak kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang ketiga. Yang keempat, terakhir, yaitu hudurul qalbi, yaitu menghadirkan hati kita bahwasanya kita sedang menghadap Sang Pencipta. Untuk apa? Untuk melaporkan keluh kesah kita saat hidup di alam semesta. Seluruh kita punya masalah, seluruh kita punya problema di dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya kita supaya problema itu selesai, masalah itu terangkatkan? Kita ikutlah Allah di dalam masalah kita tersebut. Allah nanti yang ikut campur tangan untuk menyelesaikan masalah kita itu. Kalau kita ceritakan kepada manusia, insya Allah kita akan kecewa. Namun ketika kita ceritakan kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah kita tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau hari ini rumah tangga kita digoyangi oleh suatu masalah, sholatlah dengan khusyuk, ingatlah Allah. Kalau hari ini ekonomi kita sulit, pekerjaan sulit untuk didapatkan, maka ceritakanlah kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan titipkan rezekinya. Allah akan turunkan rezeki buat kita dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Inilah yang harus kita lakukan. Namun tergantung apakah kita yakin atau tidak untuk melaksanakannya. Kalau seandainya kita yakin, kerjakan, insya Allah Allah akan ikut andil di dalam menyelesaikan permasalahan kita tersebut. Tentunya kalau sudah ikut campur tangan Allah, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalanginya. Hadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Hadirkan Allah di dalam hati kita, terutama lagi waktu sholat.
Hadirkan Allah, luruskan hati kita bahwasanya kita sedang menghadap Allah. Insya Allah ketika kita tahu, kita sadar, kita ingat bahwasanya kita sedang menghadap Allah, akan timbul kekhusyukan. Kalau sudah timbul kekhusyukan, insya Allah kehidupan kita akan berubah. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Ini yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Mu'minun. Orang yang khusyuk, insya Allah orang yang akan berbahagia kelak di dunia dan akan berbahagia juga di akhirat. Untuk itu mari sama-sama kita perbaiki sholat kita. Kita hadirkan Allah di dalam sholat kita. Pastinya Dia akan mengubah kehidupan kita dari yang sulit menjadi lapang, dari yang susah menjadi senang, dari yang sakit menjadi baik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa menjadi hamba yang saat menghadap Allah, solat kita menjadi solat yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa khatib sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.